Oke, sama seperti yang kita tahu, Amar Bank itu memang sebuah bank yang lahir secara digital. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa digital itu ada di nature-nya Amar Bank. Kita memiliki fokus teknologi yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena sama seperti yang kita tahu, digital banking memiliki pemilihan teknologi, memiliki proses, memiliki bisnis yang cukup berbeda dari konvensional. Sehingga beberapa kontrol dari security control yang kita terapkan, yang biasa diterapkan dari sebuah checklist misalkan, tidak selalu bisa diterapkan di Amar Bank. Jadi kita mulai memisahkan nih antara objektif dan caranya. Ketika kita sudah memiliki pengetahuan itu, kita mulai membangun timnya. Membangun timnya ada dua hal yang kita perhatikan, skill set dan mindset. Sementara kalau skill set ini kita berfokus kepada teknologi tadi. Kita lihat teknologi yang berbeda, kebutuhannya jadi berbeda, sehingga kita pun mencari orang-orang yang memiliki skill set yang berbeda. Model proteksinya, security control yang diterapkan, automation yang diterapkan, tools yang digunakan akan menjadi berbeda. Sementara mindset, kita sama-sama tahu bahwa digital company biasanya memiliki kecepatan yang lebih cepat dibanding corporate pada umumnya. Sehingga kita harus memiliki tim yang memiliki mindset agile juga. Dia harus bisa mengikuti kecepatan dari tim production, tim engineer, bahkan mungkin tim bisnis. Sehingga dengan tim ini terbentuk, cyber security memiliki kecepatan yang sama, memiliki mindset yang sama, dan kita bisa menjadi partner mereka. Lalu apa yang kita lakukan setelah tim ini terbentuk? Yang paling pertama adalah kita menggunakan komunikasi yang baik dengan tim yang lain. Kita mencoba mencari tahu apa pain point mereka, apa kesulitan yang mereka rasakan, apa yang membuat mereka sulit mencapai target tertentu. Bisa jadi tidak secara langsung berdampak kepada pekerjaan cyber security, tapi kita tahu jangan sampai ketika kita mau menerapkan sebuah kontrol justru membuat hidup mereka tambah sulit. Tentunya kalau dengan itu terjadi, mereka akan terjadi penolakan. Tentunya karena mereka merasa, wah, hidup saya aja udah susah untuk mengerjakan A, ditambah lagi dengan ini, pasti akan makin susah. Jadi kita sebagai tim cyber security harus mengerti apa kesulitan mereka, apa yang mereka alami, sehingga ketika melakukan sesuatu, kita akan membantu mereka. Kehadiran kita akan dirasakan oleh tim lain, dan mereka akan merasa kita membantu. Yang berikutnya apa? Kita harus bisa mengkomunikasikan resiko, terkait resiko ya. Kita memberikan pemahaman terkait resiko, itu yang pertama. Lalu kita memberikan pemahaman terkait pentingnya cyber security. Kalau tadi kita mencoba memahami mereka dengan cara kita ngobrol dan bertanya, sekarang kita coba membuat mereka memahami kita. Tapi gimana caranya? Kalau kita ngobrol ke tim lain, hanya membahas vulnerability, hanya membahas CVSS, CVE, semua istilah-istilah cyber security. Resiko dan pentingnya cyber security tidak akan sampai ke tim lain, tim bisnis apalagi. Pasti mereka yang penting adalah gimana caranya kita menghasilkan bisnis tentunya. Ketika pembahasan vulnerability yang kita sampaikan, mereka nggak akan ngerti. Mereka nggak akan mendapatkan knowledge yang cukup untuk tahu bahwa cyber security itu penting. Sehingga ketika kita sebagai tim cyber security ingin menyampaikan pentingnya cyber security kepada seluruh organisasi dan mungkin spesifik ke beberapa tim, kita harus belajar untuk berbicara menggunakan bahasa mereka. Sebagai contoh, ketika kita ngomong dengan tim bisnis, kita harus bisa belajar untuk berbicara menggunakan business terms atau financial terms. Kerugiannya apa, berapa total loss yang bisa hilang, dan segala macam. Ketika kita ngomong dengan tim produk, kita nggak bisa hanya bahas ini vulnerability-nya, risk-nya tinggi. Kita harus bisa juga menyampaikan tentang, contohnya, timeline atau feature. Pak, kalau ini berlanjut tanpa diperbaiki, nggak akan bisa rilis. Itu pasti mereka akan ngerti bahwa ketika kita bilang tidak bisa rilis, mereka pasti, oh iya, benar juga. Tapi kalau kita hanya bilang, oh hai nih, nanti bisa dijebol. Bisa nggak, bener nggak, apa nggak. Jadi kalau menggunakan termsnya cyber security, mungkin message-nya nggak akan nyampe. Tapi kalau kita bisa menggunakan terms mereka, bahasa mereka, selain kita mengerti kebutuhan mereka, mereka pun bisa mengerti concern dan importance yang mau kita sampaikan. Gitu. Jadi dengan memiliki pengetahuan ini, dan juga tentunya dengan teknologi-teknologi yang kita gunakan ya, untuk melindungi, untuk mendeteksi, untuk mencari data-data penting yang mungkin tersebar,
selain teknologi ini, proses dan people yang kita coba build, bagaimana kita mengerti cyber security, mengerti tim lain, dan tim lain mencoba mengerti kita. Akhirnya kita memiliki cyber security awareness atau cyber security culture di seluruh organisasi, sampai di mana ketika ada inisiatif baru, tim lain mereka lah yang akan mencoba reach out ke kita, bukan kita yang hanya nge-push, oh perbaikin ini, atau bikin ini, atau implementasi ini. Tapi dengan sendirinya mereka akan mencoba reach out ke kita dan bertanya, Mas Oliver, saya mau bikin sesuatu yang baru, gimana caranya supaya sistem kita ini aman? Kalau sampai sudah di level itu, dan itu memang saat ini yang terjadi di Amarbank, kalau sudah di level itu mungkin implementasi cyber security akan lebih mudah, cyber security awareness di seluruh organisasi pun sudah menjadi lebih baik, dan itulah saat ini yang kita implementasikan di Amarbank. Oke, sebenarnya kalau kita ngomong UMKM itu kan sekarang cukup banyak UMKM, cukup banyak. Dan kalau kita aware, kalau kita sadar, banyak perusahaan UMKM, small medium enterprise, yang mulai beralih ke digital space juga. Banyak perusahaan kecil menengah menggunakan aplikasi sebagai salah satu platform mereka. Contohnya, beberapa minggu lalu saya pergi ke barbershop, mereka sudah menggunakan mobile application untuk sebagai membership, fungsi membershipnya ada di mobile application. Lalu kita lihat bahwa untuk mendaftar menggunakan data yang sama, email address, phone numbers, lalu pastinya bisa jadi ada yang menggunakan KTP juga, ulang tahun, nama, password sudah pasti. Nah, jadi kita lihat bahwa ketika UMKM ini bergerak ke digital space, mereka membutuhkan data point yang sama dengan kita. Nah, kalau kita berpikir bahwa, oke, dampak ke mereka apa sih ketika mereka terkena serangan cyber attack atau cyber incident? Mungkin nggak banyak. Kenapa? Karena kebanyakan UMKM tidak menggunakan aplikasi sebagai model bisnis utama mereka. Mereka masih menggunakan konvensional, namun didigitalisasi di beberapa fungsi. Tapi kalau sampai terjadi insiden, contohnya data breach. Dampaknya kemana? Dampaknya ke enterprise atau corporate company yang besar. Kenapa? Kalau kita bayangin bahwa kita sama-sama menggunakan aplikasi, menggunakan data point yang sama, email address, phone numbers, nama, identification numbers, bahkan, nah ini yang sering terjadi tapi cukup mengerikan sebenarnya, tapi sering banget terjadi, yaitu password. Password di account yang penting sama password di account yang nggak penting sama. Jadi banyak orang menggunakan, punya banyak account online, passwordnya sama dengan email yang sama. Nah, mereka jadi tidak ada batasan lagi antara the importance of data atau pentingnya data itu, antara tidak ada batasan antara UMKM sama corporate. Data is data, data itu penting, siapapun yang pegang, mau UMKM dan corporate. Kesulitannya, corporate memiliki security control yang tinggi, sementara UMKM sampai saat ini belum. Sehingga kalau terjadi breach, datanya diambil, yang terdampak, data itu bisa digunakan ke sistem yang corporate. Jadi itu kenapa sering orang terjadi, oh account-nya di take over. Padahal bukan perusahaan tersebut yang datanya breach-nya di tempat lain. Kayak di Amarbank pernah ada pengalaman juga, ada beberapa user yang email address dan password-nya digunakan di tempat lain, sama email address kantor dan password-nya sama dengan email kantor, tempat tersebut breach, datanya tersebar. Data itu digunakan untuk login ke email kantor kita. Untungnya Amarbank sudah punya ada sistem yang untuk mendeteksi hal-hal tersebut, sehingga tidak sampai terjadi account takeover. Tapi ini bisa melihat bahwa terkadang resiko itu bukan karena kita sudah memiliki security control yang baik, resiko itu muncul dari tempat lain. Jadi ketika perusahaan UMKM ini memiliki aplikasi, mereka menyimpan data pribadi, sehingga itu kenapa sekarang ada undang-undang PDP ya, Data Protection Law. Ketika mereka menyimpan data pribadi dengan security control level yang tidak sama dengan corporate, kita pun ada potensi terkena resiko tersebut. Sehingga untuk memitigasinya, kita harus memikirkan resiko tersebut dalam proses bisnis kita. Contohnya,
ketika ada email address, phone number, dan password yang bisa diambil, kita harus memastikan kalau email atau data tersebut diambil oleh attacker, jangan sampai attacker dengan mudah bisa mengakses data customer kita atau mengakses account banking mereka. Kenapa? Bisa jadi dengan cara apa? Bisa jadi dengan kita memberikan kontrol di mana kalau pindah device lebih sulit, harus ada verifikasi lagi muka benar atau enggak. Tapi kita lihat bahwa dampak dari serangan cyber di UMKM bisa menyebar karena mereka pun memiliki data yang penting yang sama seperti yang kita miliki juga.